Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering, combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Yesus Kristus. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih sudah dapat bergabung bersama-sama. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, kita bisa bergabung bersama-sama di dunia maya. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah di Gereja Baptis Pertama ini. Saya juga secara khusus menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Gereja Baptis Pertama via online. Kami menyambut dan kami juga mengingatkan bagi setiap pemirsa, kalau Bapak Ibu Saudara belum subscribe ke channel kita, khususnya dari YouTube ya, kita bisa pencet ada subscribe button, ada juga tombol notifikasi seperti bell. Ya, fungsinya apa? Supaya kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain, karena kita punya ada beberapa sajian, setiap hari ada sajian digital yang diberikan, kita keluarkan dan kita publish lewat YouTube, supaya tidak kelewatan. Kalau kita sudah subscribe sama pencet tombol notifikasi, kita akan diberitahu, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Nah, setiap hari ada sajian Morning Spirit, ada juga renungan untuk anak, ada juga renungan untuk keluarga. Kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus memenuhi kehidupan di dalam firman Tuhan. Juga dari Selasa sampai Jumat ada Impact Talk di mana kita akan berbincang tentang berbagai macam topik sehari-hari. Jadi jangan sampai lewatkan, karena kita ingin terus berhubungan satu dengan yang lain di dalam Tuhan dan melalui media yang ada ketika kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum ikuti kelas-kelas sekolah minggu atau kelas-kelas pendalaman Alkitab. Dan sekolah minggu mungkin kaget, sekolah minggu untuk anak-anak, bukan. Sekolah minggu untuk setiap usia. Anak-anak ada bagiannya, ada kelompok-kelompoknya, juga dari pemuda, remaja, dewasa, semua ada kelompok-kelompok sekolah minggu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara belum bergabung dalam kelompok sekolah minggu, belum bergabung dalam kelompok PA, belum bergabung dalam kelompok pemuritan, di layar ada nomor di bawah itu, bisa di WhatsApp ke situ, nanti kami akan hubungkan dengan kelas yang tepat, kami akan hubungkan dengan kelompok-kelompok yang tepat, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, tujuan kita memang menjadi murid Kristus yang taat. Bapak Ibu Saudara, yang lagi juga saya mengingatkan sebagai bagian dari ibadah kita untuk persembahan persepuluhan kita dapat berikan ke nomor yang ada di layar, nomor rekening gereja baik yang di Bank Danamon maupun di Bank BCA, atau juga bisa scan QR Code yang ada untuk memudahkan kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, baik untuk kita masing-masing, juga untuk gereja kita merasakan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menentu, di tengah-tengah bahaya virus pandemi ini, dan juga dampak-dampak yang diberikan, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan terus menuntun kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita juga berdoa dan terus mendoakan untuk pelayanan kita, bukan hanya yang ada di Bandung, kita punya cabang-cabang di berbagai tempat, ada yang di Sumatera Utara, di Sulawesi, di Kalimantan, juga di Sumba. Kita terus doakan, kita bisa melihat dan mengikuti sehari-hari, ada pengumuman tentang itu. Kita juga bisa melihat buletin, kalau sudah bergabung dalam WhatsApp group ada buletinnya yang mengisahkan tentang itu. Jangan sampai kita lewatkan untuk terus mendukung dalam doa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Jangan sampai terlewatkan kesempatan indah untuk bisa bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita lanjutkan ibadah kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan indah yang Kau berikan. Kami bersatu Tuhan, dan menyatukan diri di dalam Engkau. Hati pikiran kami persatukan. Kami mensyukuri atas gereja-Mu, atas keluarga yang kami miliki, dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin terus mendengar Engkau, kami ingin terus merasakan Engkau, kami ingin terus mengabdikan diri kepadamu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan terus bertumbuh dalam Engkau. Kami ingin terus merasakan kesembuhan, pemulihan, penguatan yang daripadamu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk melihat Engkau saja dan menaruh seluruh hidup kami kepadamu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas waktu kami yang dapat kami baktikan untuk menyatakan kasih kami, iman kami kepadamu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan semua yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Namanya Tuhanku,
nama yang membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus saja segalanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat kembali belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keraguan-raguan dan juga harapan. Tentu keraguan-raguan itu letaknya ada dalam diri kita. Harapan pasti di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah kemampuan untuk bernalar secara kompleks. Tentu ini adalah pandangan biologisnya. Perbedaan biologisnya, manusia punya penalaran kompleks. Kalau binatang mudah saja, mereka digerakkan oleh naluri. Jadi kalau terkam ya terkam, lari-lari, manjat-manjat. Tidak ada pertimbang-timbangan yang kompleks. Sedangkan manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan. Kalau saya melakukan ini bagaimana, kalau melakukan ini bagaimana, mana yang lebih baik, mana yang lebih cantik, mana yang lebih cakep, gitu ya, mana yang lebih indah. Nah, kita punya kemampuan itu untuk berlogika, bernalar, sehingga dalam pertimbangan itu, dalam nalar itu, kadang-kadang kita bisa membuat kesimpulan, dan kesimpulan kita itu membuat ragu-ragu. Nah, kadang-kadang kita bisa menjadi ragu karena kita perlu membuktikan sesuatu. Ya. Jadi ada beberapa cara kita membuktikan untuk kita tidak ragu. Ada orang-orang yang menekankan dan mengunggulkan bukti. Kalau ini terbukti, pertanyaan-pertanyaan terbukti, maka saya tidak ragu. Ada yang mengandalkan otoritas. Orang tua saya berkata demikian. Orang-orang yang kita pandang punya otoritas mengatakan ini, ya sudah kita akan percaya saja. Ada juga yang mengandalkan feeling, perasaan. Rasa-rasanya ini yang tepat. Rasa-rasanya ini yang benar. Ada yang begitu juga. Ada yang menggunakan kalkulasi. Semua dihitung di jumlah jambleh. Dan kemudian kesimpulannya itulah yang dia pegang sebagai yang benar, sebagai yang dapat dipegang untuk dapat dia beranjak dan dijadikan dasar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang memiliki keraguan-raguan, termasuk keraguan-raguan terhadap hal-hal yang mendasar, seperti iman dan keselamatan. Mungkin kita memiliki keraguan apakah Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Mungkin kita memiliki keraguan apakah firman-Nya sungguh-sungguh benar. Masa iya si Yesus mengatakan kita untuk meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut sepenuhnya? Mungkin di antara kita ada yang ragu-ragu dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kabar baik kalau kita memiliki keraguan-raguan. Kabar baiknya bahwa kita tidak sendirian. Dan kabar yang lebih baik, Yesus ingin memberikan jawaban kepada kita. Itu yang akan kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur. Nah, kami memiliki kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kami ingin belajar daripada-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara langsung sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan dapat mengasihi Engkau dengan sepenuhnya seluruh keberadaan kami. Berilah kami telinga, berilah kami hati dan pikiran yang terbuka untuk dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara langsung di dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan dalam pelajaran kita dan juga perjalanan kita dari kitab Matius pasal yang ke-11. Kita sudah tiba pada pasal yang ke-11. Pada pasal yang ke-10 kita melihat bagaimana Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya, baik ke-12 muridnya maupun kita sebagai murid-muridnya pada zaman ini dan sekarang ini. Pasal yang ke-11, Yesus mengutus murid-muridnya dan Yesus sendiri melakukan pelayanan. Dan kita akan mulai ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan pertama-tama membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya undang Bapak Ibu Saudara buka firman Tuhan, atau bisa juga lihat di layar dari Matius 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya harap kita dapat memperhatikan karena di bagian akhir dari khotbah ini ada satu bagian yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama tentang Injil apa yang kita percayai. Jadi jangan sampai kita terlewatkan akan hal itu. Kita akan melihat Matius 11 mulai dari ayat yang 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Kita akan berhenti di ayat yang ketiga terlebih dahulu. Bapak Saudara, kalau kita melihat di sini,
Kita melihat di ayat kedua dan ayat ketiga ada keraguan-raguan dari Yohanes Pembaptis. Padahal kalau kita melihat bagaimana Yesus pertama-tama memulai pelayanan umumnya, dimulai dan disahkan, dinobatkan, ditabiskan secara simbolis oleh Yohanes Pembaptis dengan memberikan diri, Yesus memberikan diri untuk dibaptis. Dan Yohanes Pembaptislah juga yang mengatakan, lihatlah, itu juru selamat dunia, anak domba Allah yang telah datang untuk menghapus dosa umat manusia. Yohanes Pembaptis itulah yang akhirnya pada saat itu sedang dipenjara dan ia menjadi ragu. Yohanes Pembaptis yang memiliki murid-muridnya sendiri, ia pun menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus Kristus. Dan dia bertanya, apakah sungguh engkau sang Mesias, anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa umat manusia? Apakah engkau sungguh-sungguh sang Mesias yang Yohanes Pembaptis berkata, telah datang mempersiapkan jalan, membuka jalan baginya? Yohanes Pembaptis memiliki keraguan-raguan. Padahal kita tahu pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang memiliki keraguan-raguan tentang Yesus Kristus, jangan putus harapan. Jangan putus harapan dan terus mencari jawaban di dalam firman Tuhan tentang siapa Yesus itu. Kita perlu mengenal dia lebih dalam lagi. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian dalam keraguan-raguan kita. Dan kita bersyukur ada jawaban yang Yesus berikan. Mungkin di antara kita belum diperhadapkan sampai harus masuk penjara karena iman kita kepada Yesus Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin di antara kita belum mengalami seolah-olah kita dikelilingi oleh serigala yang mau menerkam kita. Mungkin kita baik-baik saja hidup kita. Ada mungkin ada 1-2 dari kita yang mengalami dikucilkan oleh keluarga, bahkan diusir oleh keluarga karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Namun saya rasa tidak banyak dari kita yang sampai harus masuk penjara seperti Yohanes Pembaptis karena keteguhan iman dan apa yang diajarkan. Mungkin baru beberapa dari kita yang diperhadapkan dengan situasi yang dimana kita dipojokkan dan dipertanyakan, apakah kamu orang Kristen? Mungkin kita seperti itu. Dan kalau kita bayangkan pelatihan yang sudah diberikan oleh kepada Yesus kepada murid-muridnya, ada kalanya kita akan diperhadapkan di masa-masa seperti itu, di mana kita dipertanyakan, apakah kamu orang Kristen? Apakah kamu orang Nasrani? Apakah kamu percaya pada Yesus Kristus? Dan kita perlu membela dan kita perlu mengatakan, mengucapkan kebenaran bahwa ya, kita percaya tanpa keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dengan penuh hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa kita pasti begitu. Kita kuat dan Yesus sudah melatih 12 muridnya dan Yesus terus melatih dan membimbing kita sekarang. Oleh karena itu, kita melihat dalam teks ini, mungkin kita ragu. Atau mungkin ada sebagian dari kita juga yang berpikir ya, dalam bahasa Perancisnya boro-boro ya. Mungkin ada yang berkata kita, Pak, boro-boro mikirin tentang bagaimana mempertahankan iman ketika diperhadapkan atau untuk dipenjarakan. Sekarang masih memikirkan tentang pekerjaan yang tidak stabil, masih memikirkan tentang kehidupan, masih memikirkan tentang virus corona. Untuk apa memikirkan tentang hal-hal seperti itu? Tetapi Yesus memperingatkan kita. Dan kalau kita lihat di ayat yang 15, kita sudah diperingatkan. Kalau kita punya telinga, dengarlah, perhatikanlah. Dan Yesus ingin kita memperhatikan ini, supaya kita bisa siap ketika kita diperhadapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang masih ragu, jangan putus harapan. Yohanes pun ragu. Dan kita melihat bagaimana Yesus memberikan jawaban. Kita lihat ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita lihat. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, dalam keraguan itu, mungkin dalam keraguan kita, dalam keraguan Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus memberikan jawaban. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis juga adalah seorang guru dan ia mempelajari Taurat, ia mengenal perjanjian lama. Dan Yesus memberikan jawaban sebagaimana yang telah dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias. Ia pun mengutip firman Tuhan untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh
Juru selamat, Mesias yang dinanti-nantikan. Yesus Kristus dalam ayat 4 dan 5 mengutip dari Yesaya 35 ayat yang kelima, yang memberikan ciri-ciri Mesias, Juru Selamat yang akan datang, memiliki ciri-ciri seperti itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik, ada pembebasan. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan tentang dirinya dan Ia membuktikan, ya, akulah Juru Selamat, ya, akulah Sang Mesias yang dinantikan, ya, akulah Anak Domba yang telah datang untuk menghapus dosa umat manusia. Dan Yesus memberikan penekanan dan tantangan di ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mungkin kita memiliki bayangan Yesus itu seperti apa. Mungkin kita memiliki bayangan masing-masing yang kita menganggap bayangan itu benar dan anggapan itu benar. Yesus untuk ini, Yesus sebagai penolong saya kalau sakit, Yesus sebagai penghibur saya saja, Yesus sebagai ini dan itu. Tetapi Yesus telah datang dan Dia telah mengklaim siapa dirinya dan dirinya adalah Juru Selamat. Yang kedua, di bagian yang kedua, kita dapat mempelajari bahwa Yesus menjawab segala keraguan Yohanes Pembaptis dan Ia juga menjawab segala keraguan kita bahwa Ia sungguh-sungguh adalah Sang Mesias, Juru Selamat yang telah dinubuatkan, yang telah kita taruh iman kita menjadi Juru Selamat kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mendengar pertanyaan dari murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu, orang-orang yang telah mendengar dan mungkin menjadi ragu juga karena dia mengatakan dan mereka melihat dan mendengar, wah, kalau Yohanes Pembaptis saja ragu, bagaimana dengan kami? Kemudian Yesus kembali dan Dia berpaling kepada orang banyak yang ada di sana. Dan Dia berkata, lihat, kalian dulu mengikuti Yohanes Pembaptis. Dan kalian mengikuti Yohanes Pembaptis itu untuk apa? Apakah karena mau mencari sensasi saja karena dia adalah yang lagi viral pada masa itu? Kita bisa istilahkan seperti itu. Tidak. Karena kamu memiliki iman dan kamu yakin bahwa Yohanes Pembaptis itu sungguh-sungguh nabi yang telah dinubuatkan untuk datang dan membuka jalan. Karena dikatakan di situ, kalian pergi berbondong-bondong ke padang gurun. Apakah untuk bertamasya saja? Bukan. Apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat Yohanes Pembaptis, yaitu melihat orang yang berpakaian halus? Bukan, itu tempatnya di istana. Tapi kalian pun sudah beriman dan mendengarkan pesan Yohanes Pembaptis, kalian harus mendengarkan pesan saya. Itulah pengertian yang dapat kita lihat dari Yesus Kristus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang telah memberikan bukti bahwa dia sungguh-sungguhnya percaya, mereka pergi ke padang gurun dan mereka mengikut Kristus. Sama halnya seperti kita. Ada banyak bukti dalam kehidupan kita bahwa kita percaya pada Yesus Kristus. Salah satu buktinya kita sedang menyaksikan ibadah. Kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Untuk apa kita beribadah? Bukan untuk melihat tampilan video, bukan untuk melihat pengkhotbah tentunya, bukan untuk melihat ini dan itu, bukan hanya kewajiban saja, tapi karena kita sungguh-sungguh percaya beriman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat sudah menyelamatkan kita, sehingga kita ada perubahan tingkah laku. Kita mengarahkan diri kita, memusatkan diri kita untuk beribadah kepada Yesus Kristus. Itulah buktinya. Dan di kebenaran yang ketiga, kita melihat Yesus menatang orang banyak untuk mendengarkan dan yang menjadi ragu-ragu, dan Yesus membuktikan orang bahwa dialah Sang Mesias. Sebagaimana mereka mendengar Yohanes Pembaptis, mereka juga mendengar Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 kita melihat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan harapan bagi kita. Mungkin kita ragu-ragu dan kita melihat Yohanes Pembaptis pun jadi ragu-ragu. Kedagingannya mengambil alih dan menjadi ragu tentang siapa Yesus Kristus itu. Karena kita juga melihat di situ dan kita harus mengerti Yohanes Pembaptis mungkin dalam penjara dia putus harapan dan dia berkata, wah, secara fisik sudah datang sang juru selamat, sang Mesias Yesus Kristus. Kapan ia akan membebaskan saya dari penjara? Kapan ia akan membebaskan saya dari penderitaan? Dan ia menjadi ragu. Namun Yesus berkata dan memberikan pengharapan kepada kita. Sebuah anugerah besar karena kita telah menyaksikan dan kita dapat mengimani karya keselamatan yang sudah selesai dan sudah sempurna. Yesus berkata, sehebat-hebatnya Yohanes Pembaptis, sehebat-hebatnya kalian orang banyak di sini yang telah berbondong-bondong ke padang gurun untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis berkhotbah dan mengajar. Setiap orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus, menjadi anak-anakku, menjadi anggota kerajaan Tuhan, bahwa yang sekecil pun masih lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan itulah menjadi harapan bagi kita. Mungkin kita bertanya-tanya dan kita menjadi ragu karena keraguan kita. Kenapa ya saya sudah ke gereja dari kecil? Kenapa saya sudah mendengarkan kabar Injil sudah ratusan kali? Kenapa saya bahkan sudah mengabarkan Injil? Tapi kenapa ya saya masih kadang-kadang ragu tentang Yesus Kristus? Saya masih ragu tentang firman-Nya. Saya masih ragu apakah saya harus meninggalkan semuanya dan merubah siapa diri saya mengikut Kristus sepenuhnya. Saya masih ragu apakah saya bisa memberitakan Injil. Saya masih ragu apakah saya akan kuat dan teguh ketika saya diperhadapkan dikelilingi oleh serigala yang siap menerkam. Saya masih ragu. Kabar baiknya Yesus berkata, kalau kita sudah beriman dan percaya, kita menjadi anggota kerajaannya, kita menjadi warga kerajaan Tuhan, kita masih lebih besar daripada Yohanes Pembaptis sekalipun. Bapak Ibu Saudara, kita tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lain atau bahkan dengan Yohanes Pembaptis sekalipun. Tetapi kita dapat memperoleh penguatan di situ. Bahwa Yesus mengangkat kita, menjadikan berharga, memberikan pengharapan walaupun kita ragu. Selanjutnya ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ayat 15, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, di bagian yang kelima ini kita dapat melihat dan kita dapat mempelajari bahwa Yesus memberikan peringatan kepada kita bahwa iman kita akan diuji. Kalau kita mengenang dan kita mengingat peristiwa tentang Yesus Kristus dan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dari mulanya pun sudah punya oposisi. Dan oposisinya adalah ahli-ahli Taurat. Mereka tidak suka oleh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itulah mereka menjual dia untuk bisa dijebak. Dan mereka menjebaknya supaya bisa dipenjarakan melalui Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus memberikan sebuah peringatan kepada kita. Yesus memberikan sebuah dan yang menunjukkan peringatan itu dari sejak awal. Yohanes Pembaptis memiliki oposisi. Dari sejak awal Yesus tampil untuk melayani secara umum, mengajar, ada oposisi. Dan Yesus memberikan pesan kepada kita. Sejak pertama kita percaya Yesus Kristus, pasti ada orang-orang yang akan mencoba menyerongkan iman kita. Iblis tidak tetap berdiam diri, karena iblis tidak suka anak-anak Allah menjadi percaya. Iblis tidak suka manusia menjadi percaya. Iblis ingin menjerumuskan kita. Dan Yesus berkata di sini, dari awalnya pun banyak orang yang mencoba menyerongkan. Apalagi zaman sekarang. Berapa banyak yang bisa kita dengar khotbah di YouTube? Berapa banyak gereja-gereja yang dapat kita lihat? Kita harus bijak dan harus peka. Bukannya kita menjelekkan satu dengan yang lain, bukan. Tetapi ada nabi-nabi sesuai dengan peringatan yang akan menyerongkan
kita dari iman kita, percaya kita bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan sepenuhnya kita adalah milik Dia. Ayat 15, siapa yang bertelinga? Kita semua bertelinga dan bisa mendengar. Hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, yang kelima, firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah peringatan. Yesus memberikan peringatan bahwa iman kita akan diuji. Oleh karena itu jangan kita naif dan menganggap ya sudah semua baik-baik. Iman kita akan diuji. Iman kita akan diuji mungkin kita diperhadapkan di situasi sulit, di mana kita menjadi takut. Mungkin oleh karena pemikiran kita sendiri kita menjadi ragu akan Yesus Kristus. Namun Yesus memberikan peringatan bahwa kita akan diuji. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dalam nats kita pada pagi hari ini dari ayat 1 sampai 15. Yohanes dan pengikutnya menjadi ragu akan Yesus Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus mungkin kita menjadi ragu juga. Namun yang bagian yang besar yang kedua kita melihat bahwa Yesus memberikan jawaban dari pertanyaan baik kepada orang banyak, kepada pengikut Yohanes dan juga kepada kita. Jangan ragu. Percayalah bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat yang telah dinubuatkan. Ia sungguh-sungguh anak Allah yang telah datang untuk menghapus dosa umat manusia bagi kita yang sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita dapat pelajari bahwa Yesus saja adalah jawaban dari segala keraguan kita tentang dirinya. Hanya di dalam Yesus Kristus saja. Oleh karena itu, mari kita pusatkan segala pengertian dan iman kita kepada Yesus Kristus saja. Bukan kepada pembawa-pembawa pesannya. Andalkan Yesus saja. Karena Dialah harapan kita. Oleh karena itu, ayat yang 15. Jangan sampai kita takabur. Jangan sampai kita naif. Jangan sampai kita ceroboh. Perhatikanlah bagi kita yang punya telinga bahwa kita akan diuji dan bahkan mungkin menjadi ragu, namun dalam keraguan kita dapat berharap kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita menjadi ragu karena ada banyak pengajaran yang kita dengar. Saya tidak tahu selama ini apa yang telah didengarkan, apa yang telah diikuti, bagaimana Bapak Ibu Saudara bertumbuh secara iman. Satu-satu kita pasti punya keunikan. Nah, saya ingin menampilkan sebuah bagan. Dan di dalam bagan ini kita dapat mengerti sesuatu hal. Mengerti bagaimana mungkin kita telah diperhadapkan. Mungkin kita telah mendengarkan. Mungkin kita telah memahami Injil yang salah. Nah, coba perhatikan di layar. Di layar kita melihat ada bagan. Nah, di dalam bagan itu, ini menunjukkan supaya kita bisa memahami kenapa ada keraguan yang dapat meragukan kita tentang Yesus Kristus. Ada 6 jenis Injil umum yang mungkin kita bisa dengar. Dan berbagai pengajar, pengkhotbah atau gereja mengajarkan berbagai jenis Injil itu. Jadi kalau kita lihat di situ, ada 6 jenis Injil yang secara umum di gereja modern dikhotbahkan. Yang pertama, Injil yang digolongkan sebagai Injil pengampunan saja, atau Injil liberal, atau Injil kemakmuran. Ada yang mengatakan tentang Injil konsumerisme. Ada yang mengkhotbahkan hanya Injil pembenaran. Dan ada Injil kerajaan. Kalau kita lihat di bawahnya, Injil pengampunan saja. Itu menekankan bahwa kita hanya perlu menerima pengampunan saja. Karena kita sudah menerima pengampunan saja, itu sudah cukup. Yang penting kita sudah diampuni, kita sudah selamat, kita bisa hidup sebagaimana kita mau. Itu namanya Injil pengampunan saja. Yang dihasilkan dari jenis Injil itu adalah kita tidak harus mengikut Kristus. Kita pasif karena sudah diselamatkan, sudah disucikan, sudah diem aja. Terus hidup seperti kita hidup. Banyak yang mengajarkan seperti itu. Yang kedua, kita melihat ada golongan-golongan pengajaran yang mengajarkan Injil yang sifatnya Injil liberal atau teologi liberal. Di sini punya ciri khas. Bantulah yang membutuhkan, perjuangkan yang tertindas, dan itu saja.
Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus peduli terhadap sesama, kita harus berbuat baik, kita harus membebaskan, kita harus membela. Betul, tetapi hanya itu saja yang dikatakan, bahwa itu adalah Injil. Yang dihasilkan tindakan kita hanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan budaya. Dan juga kebenaran mutlak tidak dapat diketahui. Kalau kita melihat di negara-negara barat, banyak yang seperti itu. Hanya berfokus pada perbuatan baik, perbuatan sosial, dan berhenti di situ saja. Dan ketiga, kita dapat melihat Injil kemakmuran. Banyak sekali orang, gereja-gereja juga, banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah, banyak sekali pembawa pesan Tuhan, messenger, yang mengkhotbahkan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu berkata bahwa raihlah hakmu sebagai manusia mulia. Dan itu saja yang ditekatkan. Yang dihasilkan dari Injil kemakmuran ini, bahwa kita dapat menuntut hak pribadi. Kita dapat menuntut kepada Tuhan hak pribadi. Tuhan, kau sudah berkata ini, saya mau. Saya bisa, saya harus. Jadi yang dihasilkan kita mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Ini teologi kemakmuran. Ini adalah Injil kemakmuran yang sering sekali dan banyak orang mengajarkan. Ayat 15, kalau kita punya telinga, hati-hati. Jangan sampai kita disesatkan. Injil kemakmuran berfokus kepada kemakmuran, berfokus kepada pengalaman pribadi kita, di mana kita bisa menjadi makmur, semakmur-makmurnya sebagaimana kita mau. Fokusnya kepada itu saja. Yang berikutnya, Injil konsumerisme atau teologi konsumerisme. Di sini yang diajarkan punya ciri khas, kita perlu memenuhi kebutuhan kita saja. Dan yang diajarkan bahwa Tuhan datang untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan, Tuhan memenuhi dan Tuhan akan memenuhi, dan itulah kabar baiknya. Sekali lagi, penekanan ini tidak benar. Ya. Nah, yang dihasilkan adalah banyak jemaat yang mengikuti Injil atau teologi konsumerisme ini, mereka mengejar untuk bisa lebih dipenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Mereka mengejar yang lebih. Saya mau lebih ini, saya mau lebih itu. Tuhan sudah mencukupkan saya mau lebih punya berkecukupan. Saya mau punya lebih dipuaskan, saya mau punya lebih disenangkan, mau lebih baik lagi, mau lebih. Jadi ada rasa ketagihan atas. Jadi orang-orang seperti ini memiliki ketagihan akan rasa untuk membutuhkan yang lebih dan yang lebih. Yang kelima, mungkin kita sering mendengar dan mungkin kita dibesarkan untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran, doktrin, teologia tentang Injil pembenaran. Artinya apa? Injil pembenaran ini memiliki ciri khas. Jadilah benar dengan usahamu. Bahwa kamu harus menjadi kudus dalam 1, 2, 3, 4, 5 hal, dalam 10 langkah. Harus kudus, harus seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak seimbang. Kalau kita hanya menekankan itu saja, itu tidak baik. Kalau kita hanya menekankan satu hal, itu tidak baik. Yang dihasilkan adalah kesombongan teologi. Ini ciri-cirinya, saya lebih benar, saya lebih tahu, saya lebih kudus daripada yang lain. Karena saya dapat melakukan yang benar. Yang dihasilkan dari sini adalah eksklusivitas dan memisahkan diri. Saya tidak layak untuk bersekutu dengan golongan-golongan tertentu. Itu Injil pembenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, di gereja-gereja masa kini, 5 jenis Injil ini banyak sekali diajarkan. Dan kita harus berhati-hati. Inilah nabi-nabi, inilah orang-orang yang akan menyerongkan kita dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang bahkan akan membuat kita ragu. Ketika kita pahami bahwa Yesus Kristus datang untuk memenuhi kebutuhan saya saja. Dan kebutuhan kita tidak dijawab. Kita menjadi ragu. Ketika kita membayangkan bahwa Yesus Kristus datang untuk menolong saya untuk menjadi benar saja. Dan kita terus jatuh dalam dosa, kita menjadi ragu. Mana pertolonganmu ya Tuhan? Mungkin kita beranggapan bahwa Yesus datang untuk memberikan kita kemakmuran saja dan kita belum makmur, kita menjadi ragu. Yesus akan menolong kita supaya saya tidak sakit, tapi kita menjadi sakit, kita menjadi ragu. Padahal Yesus Kristus betul ada satu persatu itu bisa ada satu sisi dan aspek, tetapi Yesus Kristus lebih daripada itu. Dan ini membawa kita kepada Injil yang keenam, Injil yang Alkitabiah. Injil yang sebagaimana yang benar dan nyata Alkitab ajarkan kepada kita. Yang bisa kita kenal sebagai Injil Kerajaan. Yang kita pelajari secara mendalam dalam kitab Matius ini. Dan Injil ini berkata, sebagaimana Yesus berkata, ikutlah
aku. Bukan ikutlah aku supaya mendapatkan ini itu. Bukan ikutlah aku supaya kamu bisa menjadi ini menjadi itu. Tetapi tinggalkan segalanya. Tanggalkan segalanya. Dan ikutlah aku. Kita mengalami transformasi. Perubahan dari dalam menjadi ciptaan baru. Dan mengikut Kristus sepenuhnya. Inilah yang Yesus beritakan. Inilah yang Yesus telah latih murid-muridnya untuk kabarkan. Kerajaan Allah sudah datang. Inilah Injil kerajaan, Injil Alkitabiah yang dapat kita yakini dan percayai. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya itu. Dan oleh karena Ia satu-satunya Juru Selamat, Ia telah mati ganti kita. Ia telah mencurahkan darahnya untuk mengkuduskan kita. Sekarang kita bukan diri kita yang lama. Namun kita meninggalkan segala sesuatunya. Dan meninggalkan segala pemikiran kita yang salah. Kita meninggalkan segala keraguan kita. Kita meninggalkan segala keegoisan kita. Kita meninggalkan segala kedagingan kita. Dan kita menjadi pengikut Kristus. Sebagaimana Ia telah memanggil 12 muridnya. Dan mereka telah meninggalkan segalanya untuk menjadi pengikut Kristus. Ia pun memanggil kita untuk meninggalkan segalanya dan menjadi pengikut Kristus. Dari pemikiran kita yang lama kita tinggalkan. Kita transformasi diubahkan. Dari perasaan-perasaan kita yang lama kita ubahkan dan kita menjadi sepenuhnya mempercaya, yakin, dan mengikut Yesus. Mempercayai semua yang diajarkan oleh firman Tuhan. Hasil yang dihasilkan dari kalau kita percaya dan kita bertumbuh di dalam Injil kerajaan ini. Bahwa kita akan aktif dalam seluruh aspek kehidupan. Transformasinya menyeluruh. Bukan hanya kelihatannya saja. Bukan karena saya sudah kebaktian, saya sudah ikut ibadah, saya sudah ikut sekolah minggu, cukup. Saya adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Oh, saya sudah baca Alkitab, walaupun mungkin bolong-bolong, tidak setiap hari. Oh, cukup. Yang penting saya sudah baca Alkitab, saya percaya Yesus Kristus. Bukan hanya itu, tapi semuanya dalam setiap tutur kata kita. Dalam kita memperlakukan satu dengan yang lain. Dalam kita melihat orang yang tertindas. Dalam kita menolong orang yang perlu ditolong. Dalam kita menerima berkat. Dalam kita menerima berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Semuanya, seluruh aspek yang utuh. Kita sudah tinggalkan dan kita sudah serahkan kepada Yesus Kristus. Di mana kita serahkan walaupun kita takut dalam sekolah kita, dalam kuliah kita, dalam kita bersosial media untuk bersaksi. Kita mungkin takut untuk naik ke atap dan memproklamasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam setiap keraguan kita itu, kita tetap mengandalkan Yesus. Kita tetap meyakini janjinya. Kita tetap menjadi saksi Kristus. Kita tetap menjadi pengikut dan mengarahkan hidup kita sepenuhnya sebagaimana Yesus ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada keraguan dalam diri kita apakah Yesus sungguh-sungguh Tuhan, mungkin kita telah dibesarkan dan ditumbuhkan dalam salah satu jenis teologi atau doktrin atau Injil yang diajarkan. Mungkin pengampunan saja, mungkin liberal, teologi liberal, mungkin kita dibesarkan atau bertumbuh di dalam teologi kemakmuran saja, mungkin kita dibesarkan dan bertumbuh dalam teologi konsumerisme, di mana kamulah raja, di mana kamulah yang paling penting. Atau mungkin kita bertumbuh dalam teologi pembenaran, bahwa kita perlu membenarkan diri kita sendiri. Kalau kita dibesarkan dan bertumbuh dalam Injil itu, mungkin kita menjadi ragu. Sebagaimana Yohanes Pembaptis ragu ketika dia berada di penjara, nasibnya tidak menentu. Walaupun dia telah dipakai sebagai sebuah orang besar, suatu orang besar, dan ia adalah seseorang yang terbesar, kata Yesus Kristus juga. Tapi harapan bagi kita, kalau kita percaya akan Yesus Kristus, Injil yang benar, bahwa kita meninggalkan semua yang kita mati terhadap diri kita dan mengikut Yesus sepenuhnya. Kita mengalami perubahan yang utuh. Segala sesuatu dari studi yang kita lakukan, dari masa depan kita, keputusan kita ambil, dalam usaha yang kita jalankan, dalam keseharian kita, dalam tutur kata tingkah laku kita, semuanya berubah. Nah, kita telah meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Karena Yesus adalah penebus dosa kita. Dia adalah penebus diri kita. Dosa kita sudah diampuni. Dan kita telah diubahkan menjadi ciptaan baru.
Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kita yang masih ragu. Keraguan datang kalau ekspektasi kita tidak dicukupi. Ekspektasi kita tidak dipenuhi. Harapan-harapan kita tidak kunjung datang. Sebagaimana Yohanes Pembaptis telah dipenjara, mungkin dia akan, kapan Yesus pertolonganmu? Tidak datang-datang juga. Dia menjadi ragu. Apakah yang kita harapkan dari Yesus Kristus? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita mengharapkan segalanya. Dan ia merubah segalanya. Dengan cara kita meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Kalau kita ragu, ekspektasi kita tidak dipenuhi, harapannya hanya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terus bekerjalah dalam hati kami ya Tuhan. Bicaralah Tuhan kepada kami. Sentuhlah kami. Tuhan, kalau ada dari antara kami yang ragu, kami meyakini bahwa itu adalah peran Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami untuk datang dan berserah sepenuhnya kepadamu. Mengenal Engkau secara benar dari firman-Mu ya Tuhan, dan meninggalkan segalanya untuk ikut Engkau. Kami mau mengikut Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dalam pemikiran kami mau selaras dan sejajar dengan Engkau. Perasaan kami rasakan apa yang Engkau rasakan. Tingkah laku kami ingin Tuhan sama seperti Engkau, karena Engkau telah menebus kami. Kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, berilah kami kepekaan, berilah kami pertolongan. Inilah doa kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, di antara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini bukan kebetulan saja kita mendengarkan ini. Dan mungkin masih ada yang ragu, oh Pak Ardi, saya ingin lebih tahu lagi tentang mungkin beberapa jenis Injil yang tadi disebutkan. Mungkin saya selama ini salah memahami, salah mengerti. Di layar ada nomor yang dapat dihubungi. Di deskripsi dari video ini juga ada yang dapat dihubungi. Tolong hubungi itu. Nanti akan dikontakkan dan kita akan bertemu, kita dapat berbincang-bincang. Kita akan atur bagaimana caranya kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Dapat bergabung dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari firman Tuhan dan bertumbuh dalam ketaatan. Jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita terus ragu. Hubungi kami siap untuk melayani. Dan taruh harapan kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah salibmu segera, sabdanya padaku. Lakukan
sungguh besarlah kasih-Nya, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya. Ya sungguh besarlah kasih-Nya, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rasa pengalaman kita bersama-sama dalam ibadah ini pasti merupakan suatu pengalaman yang dapat memberkati dan menguatkan kita. Setiap pujian yang kita naikkan, juga firman Tuhan yang dapat kita pelajari, kita renungkan, dan kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus bersama-sama. Kita dapat melakukan itu sebagai jemaat dan pasti kita merasa terberkati. Sekali lagi saya berterima kasih dan juga menyambut Bapak Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam kebaktian online Gereja Baptis Pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya, sudah bergabung, dan juga terima kasih atas kesetiaan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah selama ini terus setia. Jemaat Gereja Baptis Pertama yang saya kasihi, setia mengikuti kebaktian baik yang ada di Bandung maupun yang ada di luar kota. Karena ada media seperti ini, kita jadi dapat lebih berhubungan. Juga untuk sekali lagi bagi yang belum subscribe, bagi yang belum pencet tombol notifikasi, jangan lupa supaya kita bisa terus berhubungan. Setiap hari ada sajian digital yang kita berikan berdasarkan firman Tuhan, renungan-renungan. Kita terus dorong supaya kita bisa lakukan baik morning spirit maupun renungan untuk anak-anak Impact Kids. Dan untuk malam hari kami dorong Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing, kita dapat mengumpulkan seluruh keluarga dan kita dapat menyaksikan perenungan firman Tuhan yang diberikan di Impact Family. Kemudian ambil waktu untuk berdoa, mendoakan satu dengan yang lain bersama anggota keluarga, dan ambil waktu juga untuk berdoa bersama-sama sebagai keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami juga terus mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum ikuti kelas-kelas sekolah minggu kelompok-kelompok kecil, walaupun kita tidak bisa bertemu, masih tetap kita adakan, walaupun secara virtual, secara digital, pakai handphone, atau lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat apapun juga. Nah, kami ingin tetap terus berkumpul, saling menguatkan, saling mendoakan, bertumbuh dalam kelompok-kelompok pendalaman Alkitab atau kelas-kelas sekolah minggu. Untuk setiap usia itu ada kelasnya, ada nomor di bawah, hubungi dan kirim WA dan katakan, ya saya mau bergabung dalam kelas pendalaman Alkitab, atau saya mau bergabung dalam kelas sekolah minggu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dan mengikuti Yesus penuhnya, mau memberikan diri untuk dibaptis, mau ada kelas persiapan baptisan, bisa juga menghubungi nomor yang ada di bawah. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sebelum COVID atau selama ini juga merasa, wah saya mau bergabung bersama-sama sebagai anggota Gereja Baptis Pertama, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah dan bisa kirim WA, nanti pasti akan kami follow up dan kami tindak lanjuti. Juga untuk sebagai mengingatkan kita untuk bagian dalam ibadah kita, memberikan persembahan sepuluhan kita, dan dapat memberikan persembahan sepuluhan kita melalui rekening bank Gereja Baptis Pertama yang ada di layar, baik di BCA maupun di Danamon. Juga bisa juga dengan men-scan QR code untuk bisa memudahkan kita memberikan persembahan sepuluhan kita dan juga persembahan-persembahan khusus kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan. Kita bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama. Kita terus doakan untuk bulan-bulan ke depan. Kita masih akan beribadah secara online. Bulan depan ada tampilan yang lebih istimewa. Kita akan seolah-olah kita akan live streaming, ya, walaupun masih direkam. Untuk sebentar ini belum ada yang bisa datang ke gedung gereja, tapi kita sedang berproses dan juga kita mengutamakan keselamatan untuk tidak tertular dari virus COVID ini. Makanya kita lebih berhati-hati dan mempersiapkan sebaik mungkin. Tolong doakan terus dan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah. Mari kita akhiri semuanya dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang bersyukur atas waktu kami dapat beribadah, kami dapat menyatakan kasih kami dan iman kami kepadamu, mulai pujian kami, melalui pikiran perasaan yang kami pusatkan kepadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin terus mengarahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan. Kami memberikan seluruh hidup kami, perasaan pikiran kami, seluruh keberadaan kami, Tuhan. Pakailah kami terus untuk menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Memberitakan kabar baik
kabar keselamatan hanya ada dalam Engkau saja Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah kami ini mencerminkan kesungguh-sungguhan kami untuk percaya dan mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mohon pimpinan dalam keseharian kami, baik dalam studi yang kami lakukan, dalam pekerjaan kami, dalam kami merencanakan masa depan, dalam keputusan-keputusan yang kami ambil, dalam kami berhubungan satu dengan yang lain. Pakailah kami Tuhan terus menjadi pancaran kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi murid-Mu yang taat Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu setiap harinya, pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu, penguatan, kesembuhan, damai sejahtera yang daripada-Mu dapat kami rasakan setiap harinya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu, menyerahkan ibadah yang telah kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu, karena bagi-Mu-lah kemuliaan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perintah yang Tuhan amalkan kepada kita. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan kau sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Saudara sekalian, sampai jumpa di minggu depan. Yesus berkati.